Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah ponsel yang udah menjadi daily driver gue selama 1 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan 2021 pertengahan. Jadi kira-kira sekitar 9 sampai dengan 12 bulan. Langsung aja, ini dia Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oke, jadi Samsung Galaxy Note 20 Ultra merupakan ponsel yang lahir di tahun 2020 dan mendapatkan refreshment di tahun 2021. Untuk yang di Indonesia sendiri, itu variannya adalah varian dengan Exynos 990 dan juga untuk memorinya 8GB, serta dia ada dua varian storage, yaitu 256GB dan 512GB. Oke, untuk konektivitasnya sendiri, Note 20 Ultra juga hadir dalam dua varian konektivitas, 4G only dan 5G. Nah, untuk yang varian 5G itu lahir di tahun 2021. Jadi bisa dibilang Note 20 Ultra di tahun 2021 tuh sebenarnya dapat refreshment ya, nggak dapat pengganti. Karena emang masih sama-sama Note 20 Ultra. Oke, untuk harga sendiri Samsung Galaxy Note 20 Ultra kalau gua cek di online store itu masih di kisaran 10 jutaan ke atas. Oke, di sini gue bakal ngebahas mengenai kelebihannya dulu. Untuk kelebihan pertama yang gue seneng dari Note 20 Ultra ini adalah desainnya. Desainnya itu menurut gue cukup kelihatan elegan, dan juga untuk build quality-nya sendiri, menurut gue build quality ini cukup kokoh. Jadi bisa dibilang secara desain dan build quality emang bener-bener flagship banget dan premium banget. Jadi itu adalah salah satu yang gue seneng juga dari Note 20 Ultra. Serta walaupun ukurannya agak gede, dia di tangan tuh masih lebih nyaman dipegangnya, seperti itu. Oke, lanjut ke hal kedua yang gue suka dari Galaxy Note 20 Ultra ini adalah layarnya. Karena menurut gue layar ini menghasilkan warna gambar yang the best banget, dan kalau kalian pakai buat sehari-hari, buat nonton atau buat multimedia, layarnya tuh bener-bener memuaskan keinginan kalian ketika kalian nonton. Karena emang secara warna yang dihasilkan itu bener-bener keluar banget, dan juga kalau misalkan kalian pakai ponsel ini di tempat yang ada sinar terlalu terang, dia tuh ya misalkan kayak kalian pakai outdoor, itu layarnya masih kelihatan, nggak kayak beberapa ponsel lain yang ketika kalian pakai di outdoor layarnya langsung nggak kelihatan. Oke, hal ketiga yang gue suka dari ponsel ini adalah speakernya. Speakernya udah stereo, dan juga hasil suaranya menurut gua kalau buat penggunaan sehari-hari, buat nonton tanpa earphone, itu udah oke banget dan cukup kencang banget sih. Jadi kalian nggak perlu takut kalau speakernya itu nggak kencang, karena speaker dari ponsel ini cukup kencang banget gitu. Dan apa aja sih kehebatan si MX Master 3 ini sehingga orang-orang pada berbondong-bondong buat beli MX Master 3 ini? Oke, tapi sebelum kita mulai reviewnya, pertama-tama kita akan lihat dulu unboxing dari MX Master 3 ini. Terus hal keempat yang gue suka dari ponsel ini ada dari sebenarnya lebih ke secara Samsung keseluruhannya, yaitu adanya One UI. Karena menurut gue One UI itu merupakan salah satu OS Android yang paling stabil ya, in my opinion ya. Jadi kalau misalkan gue pakai OS Android lain tuh masih berasa kayak kurang well polish. Kalau ya kayak masih ada beberapa hal kecil yang mungkin buat mereka nggak masalah, tapi buat gue sebagai user agak sedikit problem. Sedangkan yang ada di One UI ini menurut gue udah bener-bener well polish banget. Jadi kayak hal-hal detail, attention to detail di OS-nya tuh bener-bener diperhatiin sama Samsung, seperti itu. Oke, lanjut ke hal kelima atau hal terakhir yang gue suka dari ponsel ini ada dari segi faktor kameranya. Menurut gue kamera dari ponsel ini bisa banget kalian pakai, apalagi kalau misalkan ya kan gue kadang suka bawa DSLR atau mirrorless buat foto, dan kadang kan agak berat ya. Jadi kalau misalkan gue lagi pengen yang agak portable tuh gue cukup bawa ponsel gue aja, Note 20 Ultra itu, dan gue bisa take foto-foto yang menurut gue cukup layak buat di post dan usable gitu. Walaupun mungkin kalau gua ngincer fotonya yang agak bokeh atau yang agak belakangnya ngeblur itu agak susah pakai ponsel. Cuma buat ya foto-foto normal yang wide gitu, menurut gua ponsel ini udah oke banget, seperti itu.
Oke, lanjut ke kekurangan dari Galaxy Note 20 Ultra. Sebenarnya kekurangannya ini gue kurang tahu ya. Ini cuman ada yang di Indonesia atau di negara-negara tertentu aja, atau hampir di semuanya. Tapi beberapa hal yang gue rasakan antara lain ya yang kurang enaknya ya. Pertama, menurut gue baterai dari ponsel ini agak cepet banget sih habisnya. Jadi gue tuh mungkin sehari tuh perlu ngecas 1 sampai dengan 2 kali ya, tergantung seberapa banyak penggunaan gue. Oke, yang kedua juga secara ponsel ini agak lebih cepat panas sih. Jadi kalau misalkan gua pakai buat nonton dengan resolusi yang tinggi, itu menurut gua ponsel ini agak cepat panas. Jadi itu dua hal yang agak ngeganggu di gua, dan kalau gua baca-baca sebenarnya itu gara-gara prosesor Exynos-nya. Gua juga kurang ngerti karena gua juga belum pakai yang versi Snapdragon-nya. Cuma mungkin kalau kalian pernah pakai versi Snapdragon-nya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah apakah kalian ngerasain itu juga atau enggak. Oke, hal ketiga yang gue kurang suka dari ponsel ini, ya sebenarnya ini gara-gara gue belinya Note 20 Ultra di tahun 2020. Jadi konektivitasnya tuh cuman 4G aja, nggak ada yang 5G-nya. Sedangkan ya emang zaman kan udah mulai bergerak ke 5G. Jadi gue agak ngerasa yang 4G-nya atau varian 4G itu kurang future proof aja sih. Kenapa nggak dari awal ya udah bikin aja Note 20 Ultra 5G, udah selesai kayak gitu. Ya cuman ya mungkin agak salah juga sih gue belinya di tahun 2020, kenapa gue nggak nunggu di tahun 2021 seperti itu. Oke, terus ya beberapa hal yang bisa dibilang kekurangan tapi gue nggak terlalu isu. Itu yang pertama ada di finishing bagian belakangnya, karena menurut gua tuh agak fingerprint magnet di bagian belakangnya Note 20 Ultra itu. Jadi ketika kalian pakai tuh langsung kayak ya ketempel cap tangan kayak gitu. Terus juga kadang kalau misalkan gua lagi nge-shoot video, ya itu kadang autofocusnya suka agak rese aja sih, karena kadang suka tiba-tiba autofocusnya nyari gitu. Ya itu sebenarnya gue baca sih emang isunya dari Galaxy S20 Ultra, cuman di Note 20 Ultra itu kemarin emang udah ditambahin autofocus tambahan, gue lupa pakai infrared atau pakai apa, jadi lebih better. Cuman kadang gue masih berasa itu masih agak nyari autofocusnya. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai ponsel ini ya layak gak sih sebenarnya dia dipakai di tahun 2022? Menurut gue ponsel ini masih cukup layak dipakai di tahun 2022. Cuman ya tadi sih isu yang agak ngeganggunya adalah dari baterai dan juga handphone yang agak lebih cepet anget gitu sih. Cuma secara overall sih gue cukup happy dengan pakai si Galaxy Note 20 Ultra tersebut. Dan terlebih kalau kalian belinya mungkin sekarang kalian bisa dapetin unit baru yang udah 5G, jadi ya udah cukup future proof sih seperti itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Galaxy Note 20 Ultra ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Last but not least, see you on the next video. Bye.